Halo Ayah Bunda Hebat, selamat datang di Miu Miu Sinergi Klinik, penyedia layanan kesehatan ternama di bawah naungan Miu Miu Corporation. Di sini Bunda ditemani oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berpengalaman dan berdedikasi. Tidak hanya itu, kami juga menawarkan pemeriksaan kehamilan dengan teknologi canggih meliputi metode 4 dimensi, 2 dimensi, hingga transvaginal, sehingga Anda bisa melihat perkembangan buah hati dengan lebih detail dan jelas. Miu Miu Sinergi Klinik menghadirkan layanan khusus bagi setiap ibu yang menginginkan dukungan penuh dalam periode menyusui. Ditangani langsung oleh dokter laktasi profesional. Dapatkan konsultasi laktasi yang mendalam dan solusi atas masalah menyusui seperti puting lecet hingga mastitis. Kami percaya pengetahuan adalah kunci. Oleh karena itu, kami juga menyediakan edukasi dalam manajemen ASI dan juga kelas laktasi. Dan untuk buah hati ayah bunda, kami memiliki Baby Spa, sebuah layanan yang dirancang untuk memberikan relaksasi dan kenyamanan bagi si kecil. Miu Miu Sinergi Klinik, tempat di mana kasih sayang, pengetahuan, dan perawatan bertemu untuk mendukung setiap momen kebersamaan ibu dan anak. Selamat datang di Miu Miu Sinergi Klinik. Di Poliana kami, ayah bunda akan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak berpengalaman yang memberikan pelayanan terbaik untuk kesehatan buah hati Anda. Dan yang tak kalah penting, kami juga menawarkan layanan vaksin anak. Vaksinasi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi anak dari penyakit yang bisa dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ayah Bunda Hebat dan selamat datang di acara webinar Hari Gizi Nasional pada Sabtu 25 Januari 2025 di Miu Miu Child Development Center. Miu Miu membuat program webinar ini sebagai bentuk edukasi terhadap orang tua dan masyarakat tentang tumbuh kembang anak dan kesehatan. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan sebagai bentuk gelaran besar dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional pada 25 Januari. Acara webinar ini dapat disaksikan secara langsung melalui aplikasi Google Meet dan juga akan disiarkan ulang melalui YouTube channel Miu Miu Tumbuh Kembang Anak. Perkenalkan, saya Dian sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Ayah Bunda, izinkan saya untuk memperkenalkan klinik Miu Miu Child Development Center secara singkat. Miu Miu Child Development Center merupakan fasilitas pelayanan tumbuh kembang anak yang menjadi partner orang tua dalam mengembangkan anak kebutuhan khusus untuk mencapai potensinya secara optimal. Miu Miu membantu menangani problematika perkembangan anak berkebutuhan khusus yang terintegrasi dengan tim ahli dan dari berbagai disiplin ilmu. Miu Miu Child Development Center juga memiliki mitra resmi yaitu Biro Psikologi Sentra Sendikia, Klinik Gizi Manduket, Miu Spa Baby Massage and Lactation Center, Miu Miu Sinergi Klinik untuk pelayanan poliklinik kebidanan dan kandungan, serta poliklinik kesehatan anak yang beralamat di Jalan Tuparev nomor 34, nomor 22A, Sutawinangun, Kedaung, Kabupaten Cirebon. Tidak hanya memberikan pelayanan secara online, tetapi Miu Miu memberikan terobosan baru dengan menyediakan pelayanan online, di antaranya telemedicine, telepsikolog, telegizi, telelaktasi, dan juga teleopsin yang merupakan layanan telekonseling bersama dokter spesialis anak, psikolog,
ahli gizi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, serta dokter spesialis laktasi. Kedepannya, kami berharap program yang kami sosialisasikan dapat memberikan informasi tentang tumbuh kembang anak dan kesehatan, khususnya untuk para orang tua dan masyarakat umum. Untuk informasi lebih lanjut terkait program ini, bisa dengan mengakses Instagram kami, yaitu miumiu_cdc. Ayah bunda, sebagian orang tua masih menerapkan pola kebiasaan makan yang belum tepat, tidak menerapkan feeding rules, praktek pemberian makan yang salah, dan pola asuh dalam pemberian makan pada anak yang berdampak pada status gizi anak, yang tentunya akan berpengaruh juga pada masalah kesehatan anak. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pola asuh dalam pemberian makan yang benar dan pola pendekatan dengan anak yang kurang tepat. Oleh karena itu, Webinar Hari Gizi Nasional 2025 mengangkat tema Parenting Makan Masa Kini. Kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan atas antusiasmenya dalam mengikuti acara webinar kali ini. Partisipan yang telah terdaftar sebanyak 50 peserta, datang dari berbagai kalangan, di antaranya dokter, psikolog, orang tua, mahasiswa, masyarakat umum. Selamat datang dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung. Baik, sebelum acara ini kita mulai, nantinya akan ada sambutan, arahan, dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Utama New New Child Development Center, yaitu oleh Dr. Aditya Putra Pratama, SPA, MSc, SAPK. Acara ini akan diisi oleh dua pemateri, yaitu yang pertama oleh Tante Veslika Reski Yudiasiwi, SPC, MC Psikolog, selaku psikolog klinis di New New yang akan membahas tentang parental feeding style. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tante Priya Handayani, SGZ, selaku ahli gizi di New New yang akan membahas tentang responsive feeding dan feeding rules. Saya akan menyapa terlebih dahulu Dokter. Halo, Assalamualaikum, Tante Dia. Waalaikumsalam, Dokter. Alhamdulillah jelas suaranya. Ya, terdengar suara saya dengan jelas, Dokter? Maaf. Iya, clearly, sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Oke, selanjutnya saya akan menyapa Tante Veslika. Apakah bisa mengcopy suara saya, Tante? Halo, Tante Veslika. Tante Tria, apakah sudah bisa mengcopy suara saya? Baik. Baik, dan juga tim panitia dan teman-teman terapis New, selamat datang dan selamat bergabung. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya langsung saja akan ada sambutan sekaligus arahan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama, SPA, MSc, SAPK. Saya silahkan, Dokter. Terima kasih, Tante Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya? Suara saya apakah terdengar jelas, Tante Dian? Halo? Halo? Dokter, yes. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas waktunya, di mana pada siang hari ini saya ingin pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya dan kesempatan yang diberikan olehnya sehingga kita dapat bersama-sama di acara kegiatan webinar Hari Gizi Nasional.
Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga juga selalu terlimpah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Eh, Pembicara-pembicara yang akan menyampaikan topik dan materinya di hari ini adalah pembicara-pembicara yang sudah sangat dikenal di New New sebagai pembicara yang handal dan sesuai di bidangnya. Tidak salah, karena apa? Kondisi situasi dan yang terjadi di hari ini yang kemudian kita angkat tema pada Hari Gizi Nasional pada pembahasan webinar ini adalah bagaimana kaitannya dengan parenting ya, yang update ya di masa kini atau di saat ini. Dua hal yang memang harus dicermati bagi para orang tua yang hebat ya, dan saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang terlebih dahulu juga kepada para orang tua hebat yang telah hadir di kegiatan webinar siang ini. Dan selamat berjumpa dan bersama-sama dengan New New kita sama-sama mendapatkan manfaat ya, dan hal-hal yang penting yang dirasakan nanti akan sangat berguna aplikasinya untuk bagi putra-putri kita. Ayah bunda hebat, mungkin memang masalah makan adalah masalah primer yang sering terjadi pada anak-anak kita. Dan tentunya di New New sendiri problem-problem nutrisi dan masalah makan itu juga masalah yang atau kondisi yang juga perlu kita tangani. Dan memang masalah yang cukup memberikan dampak bagi para anak-anak yang terganggu dalam masalah nutrisi dan gizi adalah dari pola makan dan parentingnya. Maka nanti disampaikan oleh Ibu Veslika sebagai psikolog New New dan Tante Tria ya sebagai ahli gizi kita di New New akan memaparkan dengan jelas apa saja masalah-masalah yang dihadapi pada anak-anak yang memang dari saat ini mengalami kondisi keadaan gangguan dalam hal masalah gizinya atau nutrisinya. Masalah makannya, masalah kecukupan nutrisi, masalah parentingnya, pola asuh makannya, dan tentunya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana aturan atau rules-nya, feeding rules-nya, aturan makannya juga harus diperhatikan. Tidak berpanjang kata, saya ingin mengucapkan selamat menikmati dan selamat menyimak apa yang disampaikan para pembicara tadi. Dan juga saya berharap banyak apa yang sudah didapat pada hari ini bisa didiseminasikan, bisa diinformasikan kepada kolega, kepada teman, ya saudara, kenalan, dan semuanya yang memang membutuhkan informasi ini yang tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi putra-putri dan anak-anak Indonesia ke depannya. Sekali lagi selamat kepada para panitia atas kerja kerasnya, waktunya, kesempatannya, dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi bermanfaat dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan resmi kegiatan webinar siang ini saya buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar siang ini kita buka dan segera bisa nanti disampaikan oleh atau dilanjutkan materi dan acaranya dengan pembicara yang saya kembalikan atau moderator saya kembalikan kepada Tante Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas sambutannya dan sambutan sekaligus arahan pembukaan secara resmi acara webinar Hari Gizi Nasional 2025 akan kita lanjutkan. Semoga sehat selalu ya dokter. Terima kasih. Ya, sama saya mohon izin untuk pamit karena ada kegiatan lain yang harus saya dampingi. Terima kasih atas waktunya, sehat semuanya, dan mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa didapat, dan tentunya jangan sungkan bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi solusi atas pertanyaan yang ayah bunda ajukan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter, terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan acara, saya akan mengingatkan kembali kepada ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta webinar. Yang pertama, nama peserta disesuaikan dengan nama di pendaftaran dengan format nama, _instansi atau kota,
Yang kedua, selama webinar berlangsung, dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Selanjutnya, peserta dilarang untuk mendokumentasikan acara dalam bentuk apapun, seperti foto atau video. Sesi tanya-jawab dibuka setelah pemaparan materi selesai. Peserta diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan diajukan untuk siapa, dan pertanyaan. Beberapa pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator untuk kemudian dijawab oleh pemateri. Peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi webinar yang telah disediakan oleh panitia. Peserta diminta untuk mematuhi seluruh aturan webinar dan arahan dari panitia demi menjaga kelancaran acara. Peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi webinar yang telah disediakan oleh panitia dan juga mencantumkan nama beserta email. Dan selanjutnya akan ada pengumuman pemberian hadiah di akhir acara untuk 3 peserta dengan penanya terbaik selama acara webinar berlangsung. Jika terdapat tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak, panitia berhak menghentikan kegiatan ini secara sepihak atau mengeluarkan peserta ketika webinar berlangsung. Baik, di sesi yang pertama, materi akan disampaikan oleh Tante Veslika Reski Yudia Siwi, MPC Psikolog. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian beliau menyelesaikan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk gelar Magister Profesi Psikolog Klinis. Beliau berpengalaman menjadi konselor di Yayasan Sahabat Kapas. Beliau psikolog associate di Biro Psikologi Detection, dan saat ini bekerja di New Muse sebagai psikolog klinis dan anak. Assalamualaikum Tante Ves, gimana kondisi hari ini? Waalaikumsalam Tante Dia. Alhamdulillah baik. Oke, semoga sehat selalu ya. Apakah sudah bisa mengcopy suara saya dengan baik? Sudah Tante. Baik, terima kasih Tante. Langsung saja tema yang akan disampaikan yakni parental feeding style dengan durasi waktu untuk pemaparan materinya selama 30 menit ya Tante. Oke, kepada Tante saya silakan. Baik, terima kasih Tante Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, selamat siang semuanya. Semoga pada siang kali ini bisa mengikuti dan belajar bersama dalam kegiatan webinar untuk menyambut Hari Gizi Nasional ini. Nah, di pembahasan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan mengenai bagaimana membentuk pola kebiasaan makan melalui parental feeding style. Namun sebelum membahas mengenai bagaimana pola kebiasaan makan melalui parental feeding style, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi atau gizi pada anak. Boleh di next, Mas? Oke, kenapa orang tua perlu memperhatikan atau memenuhi kebutuhan gizi anak, nutrisi anak di masa periode 10 hari kehidupan, 10 hari pertama kehidupan. Iya, 1000 hari, maaf. 1000 hari pertama kehidupan. Karena memang gizi anak yang tercukupi dari pada saat masa di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun akan menentukan tumbuh kembangnya bahkan kesehatan anak di masa mendatang. Sehingga memang orang tua dan keluarga itu perlu memperhatikan kecukupan gizi anak terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini untuk 1000 hari pertama kehidupan itu ada 3 periode ayah bunda. Yang pertama ada periode pregnancy gitu ya. Jadi ketika awal ibu mengandung gitu atau hamil.
di sini kebutuhan nutrisinya itu ditentukan oleh nutrisi, cakupan nutrisi yang dimiliki oleh ibu, yang dikonsumsi oleh ibu. Sehingga ibu perlu memperhatikan apa saja ya makanan yang perlu dikonsumsi. Apakah gizinya itu sudah cukup atau kurang. Karena ibu yang malnutrisi atau gizinya itu kurang akan mempengaruhi perkembangan janin gitu, dan beresiko janin ini nantinya bisa memiliki berat badan lahir rendah, atau dia akan rentan terhadap penyakit atau malah mengalami masalah perkembangan lainnya. Nah, sedangkan ibu yang memiliki nutrisi terpenuhi gitu ya, nah itu akan juga membantu perkembangan janin menjadi lebih sehat gitu. Kemudian ada periode yang kedua, ada infansi. Itu ketika bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, fokusnya pada periode kedua ini adalah pemberian ASI, yang mana ASI itu sendiri merupakan nutrisi yang paling tinggi, yang paling baik untuk bayi. Sehingga perlunya ibu mengoptimalisasikan pemberian ASI di periode infansi ini gitu. Dan ASI ini juga bisa bermanfaat untuk pembentukan atau membangun sistem kekebalan tubuh pada anak, yang mana anak dengan memiliki sistem imun tubuh yang baik akan terlindungi dari berbagai penyakit atau bahkan infeksi. Kemudian di periode ketiga ada toddlerhood. Jadi ketika anak berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, di sini ibu tidak lagi fokus hanya memberikan ASI, tapi juga membutuhkan makanan pendamping. Nah, di sini lebih selektif lagi nih orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, perlu memilihkan makanan-makanan yang sehat, yang kaya akan gizi, nutrisi gitu ya, protein, sehingga akan membantu pertumbuhan anak yang ideal. Kemudian juga mulai mempengaruhi juga pertumbuhan otaknya, kesehatannya gitu. Jadi di usia 2 tahun juga di periode ketiga ini orang tua juga sudah boleh atau sudah bisa untuk membentuk pola kebiasaan makan yang baik gitu. Next, Mas. Nah, di sini ada 3 masalah makan yang perlu diketahui oleh ayah bunda di rumah. Yang pertama ada inappropriate feeding, ada small eater, ada parent misperception. Jadi inappropriate feeding ini adalah pemberian makan yang tidak tepat. Nah, tidak tepat di sini itu meliputi jenis makanannya, kemudian waktunya, dan bagaimana cara memberikan makanannya. Jenis makanan itu misalnya ketika anak masih belum tumbuh gigi, kemudian orang tua memberikan makanan yang teksturnya keras, yang sulit untuk dikonsumsi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi anak jadi malas makan, kemudian picky eater misalnya. Nah, jadi di situ nanti akan berkembang masalah-masalah makan. Kemudian yang kedua itu adalah di mana anak itu inappropriate, jadi anak itu dia merasa tertekan, gitu ya, merasa tertekan karena tadi tidak sesuainya makanan, ke waktu pemberian makanannya juga nggak tepat, misalnya sebelumnya sudah dikasih camilan, kemudian orang tua memberikan lagi makanan yang lain sehingga anak jadi malas makan, nggak mau makan gitu. Kemudian yang kedua itu ada small eater. Small eater itu adalah makan sedikit. Nah, penyebab anak ini mengalami small eater biasanya yang pertama adalah tidak nafsu makan. Kemudian yang kedua picky eater. Kemudian yang ketiga dia tertekan gitu. Jadi makanannya sedikit-sedikit, dan akhirnya anak yang makannya sedikit, picky eater, itu menimbulkan parent misperception nih, kesalahpahaman orang tua gitu. Akhirnya mengasumsikan kalau anak ini nggak mau makan karena susah makan, kemudian juga sulit makannya. Padahal misperception ini bisa disebabkan karena ketidakpekaan orang tua. Misalnya anaknya memang sudah kenyang, tapi dipaksa untuk makan. Atau anaknya sebenarnya tertekan, tapi tetap dipaksa. Begitu. Next. Nah, dari 3 masalah makan utama tadi, pasti akan mengakibatkan itu berkembangnya masalah-masalah makan lainnya seperti picky eater, GTM, nafsu makan menurun, dan gangguan pola makan lainnya. Sehingga, next Mas. Sehingga
di sini, mengapa perlu membentuk kebiasaan makan pada anak? Tentunya untuk mencegah munculnya atau berkembangnya masalah-masalah makan pada anak yang lainnya, gitu, yang akhirnya nanti berdampak pada pertumbuhan anak menjadi tidak ideal. Next. Nah, karena di sini orang tua, ayah bunda, kakek nenek, om dan tante gitu ya, pasti berharap anaknya itu bisa tumbuh secara ideal, secara normal, kemudian sehat, sehingga kita perlu memperhatikan apa saja makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak ini. Kemudian apakah gizinya itu memang sudah seimbang atau malah berlebihan atau malah kurang, yang nantinya akan menyebabkan masalah-masalah pertumbuhan seperti yang ada di sini. Misalnya, wasting itu dia memiliki berat badan yang rendah daripada tingginya. Kemudian ada stunting, jadi tingginya itu lebih rendah dari usianya. Kemudian ada berat badan yang rendah dari usianya, obesitas, bahkan ada yang mengalami keduanya, mau stunting maupun obesitas. Next. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana membiasakan pola makan anak, pasti erat hubungannya dengan bagaimana pola asuh ayah bunda di rumah, gitu ya. Karena pola asuh ini berperan penting dalam hal interaksi dengan anak, yang di dalamnya ada mendidik, membimbing, memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, gitu ya. Jadi lengkap. Sehingga orang tua perlu tahu dulu nih, pola asuh selama ini yang diterapkan pada anak itu seperti apa, gaya pengasuhan yang bagaimana. Tuh. Next. Nah, di sini pola asuh yang tidak efektif ternyata berpotensi 3 kali lebih besar membuat balita mengalami stunting. Kemudian juga bisa menyebabkan anak mengalami obesitas, yang mana manifestasi dari pola asuh yang tidak efektif ini muncul pada perilaku dan praktek pemberian makan kepada anak. Next. Nah, di sini ada 2 elemen penting dalam pola asuh. Jadi yang pertama ada responsif, ada demanding. Responsif ini erat kaitannya, erat hubungannya dengan pemberian afeksi, perhatian, dukungan emosional kepada anak. Anak merasa disayangi, dikasihi, dicintai, didukung, disupport. Gitu. Kemudian kalau demanding ini lebih kepada memberikan tuntutan, mendisiplinkan, mengatur, gitu ya. Nggak ada yang paling ideal mana antara responsif dan demanding. Tapi kedua elemen ini harus sama-sama tinggi, gitu. Tidak ada yang boleh responsif paling baik atau demanding paling baik, enggak. Jadi keduanya itu harus seimbang. Next. Nah, di sini karena tadi ada 2 elemen penting itu, akhirnya parenting style ini berkembang, gitu ya, berkembang menjadi parental feeding style. Jadi adanya parental feeding style ini sebenarnya adalah adaptasi dari parenting style. Seperti yang kita tahu, parenting style itu ada 4 macam ya, ada demokratis, ada otoriter, ada permisif, ada pengabaian atau neglect. Nah, di sini pun parental feeding style sama menggunakan istilah-istilah tersebut. Cuman memang ada sedikit perubahan ya pada terminologinya, meskipun sebenarnya maknanya sama saja. Jadi parental feeding style ini adalah interaksi antara orang tua dan anak selama waktu makan. Simpelnya kita sebut aja pola asuh makan. Di sini ada gaya autoritatif. Maaf ya, tipe sedikit, namanya autoritatif atau demokratis, memberikan kebebasan pada anak tetapi juga memberikan pengawasan. Nah, di sini orang tua dengan gaya pengasuhan atau gaya asuh makan autoritatif ini, dia memiliki aturan-aturan yang tegas terhadap kebutuhan atau makanan apa yang dikonsumsi oleh anak, tetapi juga tidak bersifat otoriter, tapi tetap memberikan kesempatan pada anak untuk bisa memilih makanannya sendiri. Hanya saja ketika memang makanannya itu sepertinya kurang mengandung gizi yang sesuai, nah orang tua bisa mengarahkan anak. Nah, di sini elemen antara responsif dan demanding-nya itu setara, sama-sama tinggi gitu. Jadi ideal. Nah, kemudian yang kedua ada authoritarian atau otoriter.
Nah, di sini orang tua itu memiliki kontrol penuh terhadap anak. Jadi kontrolnya ada di orang tua. Orang tua itu menetapkan aturan, disiplin, tuntutan, kemudian cenderung memaksa apa saja makanan yang harus dikonsumsi oleh anak. Sehingga cenderung tidak memberikan anak kesempatan untuk bisa memilih makanannya sendiri. Gitu. Sehingga gaya pengasuhan ini atau pola masuk makan ini bisa menyebabkan anak jadi stres, gak nyaman, atau misalnya dia tadi small eater, gitu, karena di sini responsifnya itu rendah, sedangkan demandingnya atau tuntutannya itu tinggi. Next. Nah, di sini ada indulgent atau permisif atau memanjakan. Jadi di pola asuh makan ini, itu anak itu memiliki kontrol penuh atas dirinya. Jadi anak itu bebas memilih makanan apa saja yang disukai, yang diinginkan, dan orang tua cenderung menuruti, cenderung mengikuti, memanjakan. Karena di sini responsifnya tinggi, tetapi demandingnya rendah. Gitu. Jadi anak memiliki kontrol penuh yang akibatnya ini bisa ke obesitas karena anak tidak terkontrol apa aja yang dikonsumsi. Atau misalnya malah stunting, banyak makan tetapi gizinya ternyata nggak ada. Kayak gitu. Kemudian yang keempat ada neglect, involved. Jadi pengabaian. Di sini malah responsifnya itu rendah, demandingnya rendah. Jadi anak ini cenderung diabaikan, tidak dipedulikan. Orang tuanya itu nggak tahu anaknya itu sudah makan atau belum, makan apa aja, pemenuhan gizinya seperti apa, sudah tepat atau belum. Gitu. Terlebih lagi misalnya orang tua yang dia itu membiarkan atau anak itu ada di tangan pengasuhnya 100%. Gitu misalnya karena orang tua sibuk bekerja, akhirnya dia cenderung mengabaikan nih, tidak memperhatikan kebutuhan gizi anak begitu. Next. Nah, di sini lebih spesifik lagi karakteristik mengenai masing-masing pola asuh makan. Misalnya authoritarian nih, yang otoriter, dia itu cenderung orang tuanya menetapkan batasan terkait makanan. Kemudian secara langsung mengendalikan atau mengatur perilaku makan anak tanpa diskusi. Jadi memang kontrolnya ada di orang tua sepenuhnya. Kemudian memberikan perintah atau instruksi tanpa memberikan penjelasan atau mempertimbangkan pendapat anak. Jadi inginnya anak itu ya nurut aja dengan apa yang dikehendaki orang tua terkait dengan makanan-makanan yang harus dikonsumsi. Begitu. Kemudian ada autoritatif atau demokratis tadi. Nah, ini yang paling ideal karena orang tua ini memberikan batasan terkait makanan, tetapi juga tidak memaksa. Dan orang tua ini peka, memahami kapan anak lapar ataupun kenyang. Kemudian juga ketika anak misalnya tidak mau makan, orang tua ini mau mendorong anak untuk belajar. Gitu, untuk bagaimana anak bisa memahami bahwa dia itu perlu juga loh gizi yang tinggi pada makanannya, seperti itu. Kemudian ada indulgent tadi, memanjakan. Di sini karakteristik pola asuhnya peka terhadap kebutuhan anak, seperti kapan anak lapar atau kenyang, tetapi tidak menetapkan banyak aturan atau batasan terkait makanan, sehingga anak ya dibiarkan bebas untuk memilih makanan yang dikehendakinya itu tadi, tidak peduli itu gizinya cukup atau tidak, bergizi atau tidak, yang penting enak dan anak diem, anteng, senang, begitu. Kemudian yang terakhir itu ada involved atau pengabaian. Jadi tidak peka terhadap kebutuhan anak, kapan anak lapar atau kenyang, orang tua tidak peduli, tidak tahu, tidak terlalu peduli memperhatikan kebiasaan makan anak, jarang menetapkan aturan atau batasan terkait makanan. Next. Nah, dari keempat pola asuh makan yang sudah jelaskan tadi, kira-kira ayah dan bunda ini lebih cenderung ke pola asuh makan yang mana nih? Otoritatif, authoritarian, indulgent, atau involved. Jadi ada demokratis, otoriter, permisif, atau malah pengabaian. Mungkin nanti setelah mengikuti acara webinar ini gitu ya, bisa saling refleksi. Kira-kira pola asuh selama ini apa yang diterapkan ya? Kira-kira sudahkah menerapkan secara tidak sadar gitu pola asuh makan kepada anak, dan kira-kira apa ya pola asuh makan yang sudah diterapkan? Next. Nah, di sini ada
hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Yelita pada tahun 2002 bahwa pola asuh makan yang paling ideal adalah autoritatif atau demokratis. Di sini memberikan kesempatan bagi anak untuk memilih makanan yang disukai, tetapi juga tetap dalam kontrol dan pengawasan orang tuanya, sehingga anak itu makan tanpa rasa tertekan, tanpa tergesa-gesa gitu ya. Nah, di sini bisa mendukung pertumbuhan anak menjadi ideal, kemudian juga mengurangi risiko stunting atau masalah gizi bisa berkurang. Di sini bisa menurunkan balita stunting dari 44,5% menjadi 32,63%. Next. Nah, kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Vollmer dan Mobley pada tahun 2013 gitu ya, di mana pola asuh makan demokratis atau autoritatif ini berperan melindungi anak dari obesitas dan bisa mengembangkan kebiasaan makan yang sehat, menghindari konsumsi berlebihan makanan yang tidak sehat, serta mempromosikan gaya hidup aktif yang bisa mencegah obesitas. Jadi kalau penelitiannya Vollmer dan Mobley ini berhubungan dengan pola asuh makan otoritatif ini ideal karena dia bisa mencegah anak menjadi obesitas, begitu. Nah, di sini ada pola asuh makan yang paling beresiko, ada involved atau pengabaian. Jadi pengasuhan anak balita masih ada kurang yang mana. Oh, ini kayaknya agak keliru ya tulisannya ya. Jadi di sini pengasuhannya itu kurang memberikan perhatian pada anak. Jadi tidak peduli, mengabaikan, itu dia misalnya anaknya itu sudah makan atau belum, yang dikonsumsi itu udah tepat atau enggak, kemudian seimbang atau tidak, sehingga pola asuh pengabaian ini mayoritas memiliki balita stunting sebanyak 82,1%. Next. Nah, kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Steldins juga pada tahun 2011. Di sini dia menambahkan bahwa tidak hanya pengabaian, tetapi juga memanjakan atau permisif juga menjadi pola asuh makan yang paling beresiko, karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Kemudian, orang tua yang terlalu permisif ini akan membiarkan anak bebas memilih makanan yang ingin dimakan tanpa batasan ataupun aturan. Di sini orang tua menjadi kurang peduli, menyebabkan anak makan sembarangan dan mengembangkan kebiasaan makan yang buruk. Next. Nah, setelah kita tadi mengetahui ya mana pola asuh makan yang paling ideal dan tidak, orang tua di rumah nih perlu juga menerapkan satu gaya pengasuhan yang bisa membentuk bagaimana pola kebiasaan makan anak sehingga anak nanti bisa tumbuh secara ideal, kemudian juga terjauhi atau terlindungi dari berbagai penyakit, pertumbuhan otak yang optimal. Nah, ini bisa dilakukan secara konsisten di rumah nih. Pertama, mulai menyadari dulu terhadap kebutuhan gizi itu pada anak, pada keluarga gitu ya. Kemudian juga menerapkan pola asuh makan tanpa memaksa anak, tetapi membolehkan anak memilih makanan yang disukai meskipun tetap dalam kontrol. Kemudian memberikan pengertian agar anak mau makan ketika anak dirasa sulit atau banyak menolak. Kemudian sesekali memberikan hadiah serta pujian. Kalau misalnya anak dirasa seperti bosan, itu bisa orang tua itu kreatif memodifikasi makanan yang dikonsumsi sehingga anak jadi makin semangat gitu dan nafsu makannya menjadi bertambah. Kemudian memberikan perhatian dan juga dukungan serta menemani anak saat makan. Ya. Nah, terakhir dari saya, tidak ada kata terlambat bagi orang tua untuk membuat anak menjadi kaya. Kaya akan kasih sayang, kaya akan nilai moral, kaya akan pengalaman, kaya akan tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Tante Pres. Luar biasa sekali materinya ya Tante, sangat-sangat mengedukasi untuk para orang tua yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya untuk ayah bunda hebat semuanya dan bisa langsung diterapkan. Oke, baik sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk para peserta webinar, yang khususnya ayah bunda yang baru saja bergabung, kita baru saja selesai pematerian yang pertama dan akan langsung ke pematerian kedua.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung ditanyakan di ruang chat dengan format tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan yang singkat. Jadi kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda ya. Nah, baik, berikutnya di sesi kedua akan disampaikan oleh seorang ahli gizi di Klinik Gizi Manduker yang bersinergi dengan New Mutual Development Center, yaitu Tante Tria Handayani SGZ. Beliau menyelesaikan pendidikan D3 Gizi di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kemudian melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau merupakan seorang nutrisionis yang sudah berkiprah selama kurang lebih 7 tahun dan pernah bekerja sebagai Nutritionist of Food Management System di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Kemudian beliau sebagai enumerator studi status gizi balita di Indonesia sejak tahun 2017 dan sebagai enumerator survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Tante Tria. Apakah sudah bisa mengcopy suara saya? Baik. Suara-suara. Halo Tante Tria. Sudah, oke. Baik Tante Tria, langsung saja tema yang akan disampaikan adalah respon feeding dan feeding rules. Durasi waktu untuk pemaparan materinya selama 30 menit ya Tante. Kepada Tante Tria, saya silakan. Feeding rules. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Tante Dian karena sudah berkesempatan, ya saya diberi kesempatan untuk membahas mengenai responsive feeding. Tadi kan kalau dari Tante Veslika itu membahas parentalnya ya, apa ya gaya parentalnya. Nah, sekarang ini secara teknisnya tadi yang paling baik, yang paling ideal itu kan yang autotarian. Nah, di sini ngebahas tentang responsive feeding, cara pemberian makannya dan aturan makannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan saya Tria Handayani, ahli gizi dari Klinik Gizi Manduker New. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang responsive feeding dan feeding rules. Mangga slide-nya bisa dibuka. Dan di sini ada video ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama apa yang salah dari video berikut. Ini ditampilkan nih untuk videonya. Ini mas. Oke, baik. Jadi di sini ada seekor beruang nyumang ya, yang memang baru nih ngasih makan ke anaknya. Anaknya ini memang masih bayi gitu ya. Nah, nyumang bear ini tidak tahu nih gimana cara memberi makan. Tadi dia ngasih ikan, tapi ikannya terlalu besar, porsinya itu terlalu besar untuk anaknya. Akhirnya malah anaknya yang dimakan sama ikan gitu. Yang kedua, dia memberikan bubur, tapi porsinya juga terlalu banyak sampai anaknya itu kekenyangan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari inappropriate feeding practice atau cara pemberian makan yang kurang tepat. Nah, inappropriate feeding practice ini adalah salah satu masalah makan yang banyak ya yang terjadi di Indonesia gitu. Next, Mas. Next, Mas. Next.
Oke, ini terkait inappropriate feeding practice itu kalau bahasa Indonesianya adalah praktek pemberian makan yang salah, yang merupakan masalah makan seperti pemberian makan yang tidak sesuai sang usia. Ini beberapa contohnya ada banyak ya. Salah tiganya ini ada jadwal makannya nggak teratur, pemberian utama anak yang nggak mau makan, jadi dikasihnya susu aja. Jadi sebagai asupan utamanya pemberian susunya banyak, bisa 10 kali, 15 kali dalam sehari, bisa seliter sendiri dalam satu hari ya. Nah, konsumsi makanan dan minuman tinggi gula dan rendah nutrisi yang rutin diberikan setiap hari juga salah satu contoh inappropriate feeding practice. Nah, selain itu ada juga variasi makanan yang pemaparannya tidak banyak, jadi variasinya tidak beragam gitu. Itu juga salah satu contoh dari inappropriate feeding practice. Lanjut. Oke, nah inappropriate feeding practice ini masalah dampaknya ini akan banyak ya, ke masalah gizi seperti masalah stunting, wasting, malnutrisi, obesitas, dan sebagainya. Ada juga picky eater, GTM, dan sebagainya. Itu akibat dari inappropriate feeding practice. Ada juga masalah ke tumbuh kembangnya. Jadi kalau misalnya susunya sebagai asupan utama misalnya, dia akan terhambat nih dalam proses perkembangan dari oromotornya. Ya Bunda, sebentar ya akan ada pergantian isi dulu, mau ditunggu. Ada sedikit trouble. Akan dilanjutkan kembali oleh Tante Trip. Trouble. Nah, next ya, terkait inappropriate feeding practice itu, kita akan beresin atau mengintervensinya dengan feeding rules dan responsive feeding ini. Apa sih bedanya feeding rules dan responsive feeding? Apa sama atau beda gitu ya? Kalau feeding rules ini sendiri adalah aturan dasar dari pemberian makan. Penerapan feeding rules ini dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan dan mengurangi resiko gagal berkembang, dan juga bisa menerapkan kebiasaan makan yang baik agar untuk kedepannya itu pola makannya juga baik dan tumbuhnya juga optimal. Sedangkan responsive feeding sendiri adalah sebenarnya bagian dari feeding rules. Jadi pemberian makannya secara responsif. Tadi responsif tadi mengetahui kebutuhan anak ya. Jadi melibatkan pengasuh yang memperhatikan isyarat lapar dan kenyang anak yang memungkinkan mereka untuk memandu proses makan. Dan ini menekankan pentingnya mengenali makan dan menanggapi kebutuhan anak selama waktu makan. Gitu. Dan aturan makan ini juga sebenarnya melatih anak untuk ini ya, bisa mengenal sinyal lapar kenyangnya agar responsif feedingnya juga bisa berjalan seperti itu. Yang di feeding rules ini ada 3 hal. Yang pertama adalah jadwal makan, lingkungan, dan juga prosedur. Untuk jadwal makan secara umum, jadwal makannya bisa 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Dan untuk yang susu dapat diberikan 2-3 kali per hari ini disesuaikan sama usianya. Jika memang usianya di atas 2 tahun bisa diberikan 2-3 kali per 100 ml gitu ya. Atau makannya juga nggak boleh nih lebih dari 30 menit. Sebenarnya pembatasan waktu makan ini juga agar anak tidak bosan ya dalam proses makan. Karena kalau misalkan udah makan 1 jam diemut, itu kan akan sangat membuat suasana makan itu tidak menyenangkan. Jadi kita cut off nih di 30 menit aja gitu, agar anak juga lebih nyaman ketika makan gitu. Tapi kalau misalnya dalam 30 menit ini anaknya masih responsif, masih mau makan, masih happy, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau memang
anaknya happy gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak kondusif, sudah rewel, sudah maunya lari-larian, udahin aja makannya gitu ya. Dan untuk selanjutnya hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan, jadi nggak boleh ada yang manis-manis, kayak misalnya dikasihnya malah teh malah gitu ya, atau misalnya eh, es krim seperti itu. Jadi jangan konsumsi yang manis-manis dulu ketika saat makan, karena dia akan membuat kenyang juga gitu. Dan yang kedua yang paling penting adalah, yang nggak kalah penting ya, ini terkait lingkungan. Lingkungan yang menyenangkan. Kadang orang tua itu nggak sadar kalau maksa anaknya untuk makan ya, kayak misalnya ayo satu suap lagi nanti ayamnya mati loh, nanti nasinya nangis loh. Itu kan salah satu sebenarnya upaya ya pada orang tua, tapi ada unsur paksaan juga nih gitu. Jadi kalaupun memang anaknya nanti udah tidak mau, tawarkan satu kali lagi, kalau sudah udahin gitu ya. Jadi jangan ada paksaan, karena kalau semakin dipaksa anak itu akan semakin menolak gitu. Kita tadi kuncinya adalah responsif. Nanti setelah misalnya anaknya baru makan sedikit, baru satu suap tadinya gitu, bisa ditawarkan 15 menit atau 30 menit ke depannya. Yang kedua nih yang paling sering, karena anaknya nggak mau diem, akhirnya milih dikasih tontonan, gadget, mainan, agar anaknya diem saat makan. Padahal ini penting untuk tidak ada distraksi. Kenapa sih nggak boleh ada distraksi? Ini terkait ke penyerapan zat gizi atau nutrisinya, yang mana gangguan atau distraksi ini akan mempengaruhi dari penyerapan atau mekanisme fisiologis di usus atau di saluran pencernaan bawah terkait penyerapan nutrisinya tadi. Lalu kemudian jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Jadi kalau di luar jam makan itu boleh, tapi saat jam makan itu tidak boleh gitu ya. Yang terakhir terkait prosedur makan atau cara pemberian makan. Nah, feeding rules ini harus diterapkannya dari usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nanti setelah konsisten sampai 2 tahun, insya Allah dia akan menerapkan pola kebiasaan yang baik juga gitu, karena aturannya udah konsisten nih dari 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Jadi feeding rules ini buat siapa? Buat semuanya gitu, buat anak-anak dan baik yang 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Itu kalau misalkan memang belum pernah menerapkan feeding rules, terapkan ini untuk meningkatkan pola makan yang lebih baik gitu. Terkait prosedur nih, ada responsive feeding. Responsive feeding jadi mengatur tahu sinyal lapar anaknya, terus meningkatkan skill makan anaknya untuk makan secara mandiri gitu ya. Dan kalau misalkan memang tidak mau, udah ada tanda-tanda lepeh atau misalnya noleh gitu, udah aja makannya, tidak ditawarkannya secara netral aja. Kalau memang tidak mau ya tidak dipaksa seperti itu. Jadi pemaksaan memang tidak tidak direkomendasikan gitu ya. Selanjutnya, ini untuk contoh jadwal makan ya. Jadwal makan pada usia 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12-4 bulan. Ini makannya 3 kali dengan teksturnya yang berbeda-beda. Kalau 6-8 bulan teksturnya bubur sari halus. Usia 9-11 bulan itu nasi tim cincang. Nanti kalau udah 12 bulan atau 1 tahun udah menunya keluarga, makanan keluarga gitu. Jadi untuk makannya tetap 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Ini yang ASI itu bisa sekehendak ya, bukan jamnya tidak pasti mengikuti jam ini, tapi bisa sekehendak bayinya gitu ya. Ini hanya contoh aja, misalnya jam 6-nya baru bangun, ASI dulu boleh, nanti jam 8-nya baru makan, atau mau makan dulu nih jam 7 juga boleh. Nanti disesuaikan aja jadwal makan ini, bukan yang saklek semua anak harus makan di jam segitu, tapi memang harus responsif, sesuaikan dengan jam tidur anak, sesuaikan dengan kondisi anak, tapi 3 kali makan utama itu dan 2 kali selingan. Di usia 6-8 bulan memang yang paling banyak kebutuhannya itu di ASI, di 70%-nya masih ASI, 30%-nya itu MPASI. Jadi kalau misalkan anaknya usia 6-8 bulan emang nggak perlu makan banyak-banyak gitu ya, masih 70%-nya masih ASI karena itu. Jadi ASI-nya yang paling banyak.
nanti 30%-nya baru makan. Nah, usia 9 sampai 11 bulan nih waktu masuk nasi tim atau teksturnya cincang itu udah 50%, 50%. Jadi ASINya akan menurun gitu ya, tapi makannya akan menambah. Kemudian di usia 12 sampai 24 bulan juga udah tukar nih, jadi 70%-nya MPASI, makanan utamanya jadi lebih banyaknya di MPASI-nya ya, bukan ASI-nya. Nanti di usia 2 tahun, di atas 2 tahun udah makanan utama aja. Untuk susunya hanya diberikan tidak lebih dari 500 ml per hari. Lanjut. Nah, kalau misalnya masih bingung gimana sih takaran dari MPASI atau makan kita sendiri atau makanan usia 2 tahun gimana, itu kita bisa pakai metode tangan ya. Kalau misalkan sayuran itu bisa konsumsinya setelapak tangan. Kalau misalkan karbohidrat 1 genggam, kalau misalkan protein itu seukuran telapak tangan, buah-buahan 1 genggam, kalau lemak itu 1 jempol orang dewasa. Prinsip dasar pemberian MPASI ini harus tepat waktu, diberikan saat ASI saja tidak memenuhi kebutuhan gizi, yaitu pada saat usia 6 bulan. Saat anak udah mulai tertarik akan makanan, saat anak bisa duduk secara mandiri, karena kalau misalkan anak belum bisa duduk secara mandiri memang ada sering lepeh nantinya atau banyak teksturnya nggak masuk atau misalnya muntah saat pemberian makan gitu. Jadi memang ototnya belum kuat kalau misalnya memang belum duduk gitu. Tapi kalau misalnya belum duduk nih usia 6 bulan, apakah nanti diberikannya itu harus konsultasi dulu ya dengan dokter, apakah memang bisa diberikan saat usia 6 bulan atau bisa 5 bulan bahkan gitu. Nanti itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Yang kedua, cukup atau adekuat, harus mampu memenuhi kecukupan energi, protein, zat gizi, mikro untuk tumbuh kembang bayi. Jadi tadi seberapa cukup sebenarnya itu tergantung dari bayinya gitu. Jadi ini untuk porsinya bisa pakai takaran takaran tangan bayi ya, bukan takaran tangan orang tuanya, kecuali minyak atau sumber lemaknya itu pakai jempol orang tuanya gitu. Yang lainnya pakai takaran bayi. Yang kedua selanjutnya yaitu aman dan higienis. Makanan juga harus disiapkan dan disimpan secara higienis dan diberikan dengan peralatan yang bersih. Yang kemudian diberikan dengan cara yang tepat, terjadwal, lingkungan yang mendukung, dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk mengurangi distraksi makan, disarankan, direkomendasikan untuk family meal time. Apa itu family meal time? Adalah makan bersama dengan keluarga. Kayaknya banyak orang Indonesia yang jarang ya makan bareng sama keluarga. Hanya makannya pada saat di luar mungkin, atau pada saat acara-acara tertentu, tapi tidak rutin dibiasakan untuk family meal time. Padahal family meal time ini adalah salah satu cara untuk connect before connection. Jadi ngebangun koneksi antar anak. Anak itu perlu ngerasa nyaman, aman, dan terkoneksi dengan orang tua dan pengasuhnya sehingga dia mau untuk makan. Gitu. Nah, untuk selain itu juga bisa meningkatkan komunikasi nih antar anak sama orang tuanya. Jadi memang harus dibiasakan ya family meal time ini, banyak manfaatnya selain memang menghindari distraksi. Yang perlu ditekankan di sini adalah 2 hal, yaitu kewajiban orang tua dan hak anak. Dengan parenting demokratis tadi, memang orang tua itu berkewajiban memberikan makanan sesuai kebutuhan anak, berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta kapan, di mana anak tersebut makan, itu kewajiban orang tuanya yang menentukan. Tapi ingat juga kalau anak itu punya hak anak itu makan sesuai sama keinginannya, keinginan sinyal lapar dan kenyangnya, seleranya. Jadi memang tidak wajib habis ya, gitu. Selanjutnya, ada beberapa tips mengenai feeding rules. Yang pertama, memang ekspresi pengasuh pada saat pemberian makan ini sangat berpengaruh dalam membangun suasana positif pada saat jam makan pada anak. Banyak anak-anak yang malah
pas jam makan jadi rewel gitu ya. Ini terkait juga orang tuanya juga stres, anaknya GTM, bingung, jadinya marah gitu kadang. Nah itu kalau misalnya di jam makan mungkin sebagai orang tuanya kita harus relaxin diri dulu, ekspresinya harus berubah dulu, harus lebih cheerful. Kalau memang anaknya belum mau makan, kita tawarin lagi terus menerus, dan observasi kenapa anaknya ini tidak mau makan gitu. Apalagi kalau udah berat badannya stuck, udah misalnya di 3 bulan gitu ya, itu pasti ada sebab lainnya gitu. Kalau memang tidak karena sakit, misalnya sebulan pertama diare, sebulan kedua diare, sebulan ketiga juga diare. Nah itu memang ada masalah berarti ya di pencernaannya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada gejala apapun, mungkin takutnya memang kalau feeding rules-nya udah diterapkan, takutnya memang ada silent disease gitu ya, atau penyakit yang tidak kita ketahui. Biasanya pada anak yang berat badannya stuck itu ada beberapa penyakit yang seperti infeksi paru atau TB, yang kedua adalah ISK, infeksi saluran kemih, yang ketiga adalah anemia. Yang selanjutnya melibatkan anak dalam persiapan, belum, sebentar. Oke. Melibatkan anak dalam mempersiapkan makanan utama agar anak tertarik untuk bisa makan dan mempersiapkan bahan, alat, ikut serta dalam masak. Ini sesuaikan dengan usia anak juga ya. Kalau memang anaknya bisa dibantu, atau bisa juga persiapan untuk tolong ambilkan sendok, itu juga bisa. Jadi nggak terlibat langsung dalam proses memasaknya, atau bisa juga dalam belanjanya gitu. Tapi kalau misalkan anaknya lagi GTM nih, coba libatkan dulu gitu. Yang tips selanjutnya, pastikan satu makanan itu ditawarkan pada saat setiap waktu makan, bukan yang anak Anda makan aja. Jadi harus disesuaikan, bukan selera orang tuanya, tapi memang pemaparan kebutuhannya gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya nggak suka lele, ya nggak boleh nggak dikasih lele, tapi kasih tetap gitu ya. Yang selanjutnya, memberikan anak Anda tanggung jawab untuk memilih seberapa banyak dan apakah anak akan makan pada waktu makan. Kemudian ciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk eksplor, menyentuh, dan merasakan berbagai makanan dan tekstur. Biasanya kalau misalkan bayi ini bisa BLW gitu ya, atau untuk anak 2 tahun bisa nih sok makan sendiri, nyoba makan sendiri gitu ya. Karena makan sendiri juga bagian dari nanti responsive feeding, nanti akan dibahas lagi. Dan minimalkan gangguan nih, distraksi seperti nonton TV atau mainan, itu dihindarin dulu. Nikmati percakapan dengan keluarga sebagai gantinya. Ibu, ayah itu bisa jadi role model. Jadi maksudnya family meal time tadi adalah menjadikan kitanya sebagai role model untuk anak. Anak-anak juga sering kalau misalkan udah nggak mood gitu ya, mereka akan nggak mau makan, udah selesai makannya. Meskipun mereka belum selesai makan, kita tetap ajak anak untuk duduk bersama aja dengan anggota keluarga lain yang memang belum selesai makan gitu. Selanjutnya, nah, terkait responsive feeding ini ada 2 hal, yaitu pendekatannya berpusat pada anak dan kemandirian anak. Jadi 2 hal ini yang terkait responsive feeding. Responsive feeding itu pemberian makan yang berfokus pada sinyal makan anak, seperti ketika merasa lapar atau kenyang. Ini membantu anak-anak mengembangkan hubungan yang sehat dengan makanan dan sinyal tubuh mereka sendiri. Jadi sebenarnya rasa lapar itu di kita dan di anak itu terbagi jadi 2, yaitu lapar homeostatis dan juga lapar hedonis. Kalau lapar homeostatis ini lapar yang emang secara biologis ya, yang terjadi karena emang waktunya makan gitu, kita nggak makan misalkan 2 jam gitu, itu lapar gitu. Nah, itu adalah lapar homeostatis, jadi hormon dalam tubuhnya itu memberikan sinyal saat simpanan energinya menipis. Saat ini terjadi kadar hormon yang ghrelin ini mulai meningkat. Hanya makanan yang bisa menghentikan peningkatan hormon ini. Jadi emang kalau lapar homeostatis ini harus makan gitu ya. Setelah udah makan,
Tubuh ini akan mengirimkan sinyal atau respon kenyang mulai dari mulut hingga usus halus untuk memberitahu tubuh bahwa kebutuhannya telah terpenuhi. Nah, udah terjadi juga pengiriman sinyal kenyang. Yang kedua adalah lapar hedonis. Lapar hedonis ini yang perasaan yang menginginkan makanan atau pengen makan aja gitu tanpa tubuh itu membutuhkan. Misalnya seringnya craving nih terhadap makanan manis atau sering maunya makan snack lebih banyak dibandingkan makanan utamanya. Kenapa? Karena rasanya itu lebih manis mungkin. Kalau makanan utama makanannya nggak ada rasanya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi yang penting untuk ketahui lapar hedonis ini adalah yang bisa kita buat ya. Pada anak itu lapar hedonis ini bisa caranya itu dengan mengubah penampilan pada makannya. Komponen utama hedonis ini kan laparnya karena seneng ya. Jadi list makanan yang menjadi favorit anak dan bisa dibuat makanan beraneka ragam bentuk atau dari tekstur warna gitu agar anak menjadi lapar gitu. Yang kemudian selanjutnya, ya ini sinyal-sinyal lapar dan kenyang pada anak ya. Kalau waktu lahir ini ada menghisap atau mengemut jari gitu ya. Yang usia 4 bulan ini, kalau misalkan lapar ini dia akan kalau misalkan ada makanan dia akan membuka mulut seperti itu ya dan mencoba meraih makanan tersebut. Yang terkait usia 9 bulan ini juga sama ya, dia ada interestnya terhadap makanan, excited terhadap makanan. Nah, usia 12 bulan itu udah bisa mending itu udah bisa meminta makanan gitu ya, lapar, bilang haus. Nah, kalau misalkan terkait anak tidak suka gimana? Kalau nggak suka itu anak akan menggelengkan kepala atau menjatuhkan sendok atau alat makan gitu. Jadi memang yang kita bisa tahu ya kalau anak udah nggak responsif, udah kenyang itu akan jadi lebih rewel gitu ya. Lanjut. Sini ada video terkait responsive feeding biar ada lebih jelas gambarannya ya. Bisa ditonton terlebih dahulu. This video is about how to make mealtimes more enjoyable for all the family. Responding to your child's cues during mealtimes will create an environment in which your child feels safe and secure to explore food. Babies from a young age will watch your reactions or cues to ensure that they are safe. If your baby thinks you are concerned, they will pick up on this. Remain calm and let them see you enjoying the same foods. This will send a message that all is okay. If using pre-packaged food, take the food out of the packet and place into a bowl. Putting food in a bowl or on a plate will also help your baby develop self-feeding skills. Children need to be able to see, feel, smell and touch their food to be able to learn about and accept new tastes and textures. It is normal for your baby or toddler to have a reaction to new tastes or textures. However, this is not necessarily because they don't like the food. It may be because it is unfamiliar to them. Some new foods will be quickly accepted, while others may take longer. Depending on their cues, you might offer a different food on the plate, offer a sip of water, or encourage them to explore the food more with their hands before offering another mouthful. Follow their cues but keep offering small tastes regularly at different meals. Young children will need to have repeated opportunities to feel comfortable with some new foods. Continue the mealtime while they are showing signs that they are interested in eating. Babies and toddlers will pause eating during mealtimes. This is not because they have finished the meal,
but they are telling you that they need a break or they would like a change. Follow their cues and let them resume when ready. Children indicate that they have finished eating at the end of the meal through several cues. Younger babies will turn their head or stop opening their mouths. They may also start to fuss or cry. As babies become toddlers, they might start to use words or gestures to indicate that they have finished. To make sure you have understood their cues, offer food from their plate one more time, and if they confirm they don't want more, then finish the meal. There is no set amount that your child needs to eat. Every child has a different appetite and will have different levels of hunger throughout the day. Let their hunger and fullness cues be your guide. Never force or coerce your child to finish their meal. This will decrease the enjoyment of meal times and is not helpful. As babies become toddlers, they will become clearer in what they want to eat and what they don't. This is normal. It is important to remember the roles of the caregiver and child in feeding. The caregiver provides a range of healthy food options, and the child decides the amount and what foods they will eat. You can support your child's enjoyment of their meals by offering a wide variety of healthy foods regularly throughout the day, having a mealtime routine free from distraction, and role modelling enjoyment of healthy foods. If you're concerned about feeding your baby, talk to your local child health nurse or Jadi gitu ya. Jadi memang kalau misalnya anak itu sekali lepeh itu bukan berarti tidak suka sebenarnya. Karena memang kalau misalkan teksturnya baru, dia misalkan baru makan usia 6 bulan, di 8 bulan, pergantian tekstur, itu akan ada respon lepeh. Tapi itu sebenarnya dia lagi beradaptasi dengan makanan barunya. Seperti itu. Jadi bukan karena tidak suka, tetap dipaparkan terus-menerus saja dengan cara yang tadi. Kita yang penting sudah tahu nih sinyal lapar dan kenyangnya itu kapan gitu. Terus nih, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan meningkatkan kemandirian makan pada anak. Kapan sih anak bisa makan sendiri? Dan sebenarnya ini terkait porsi makan ya. How much should my toddler eat? Jadi berapa banyak yang harus diberikan makan oleh anak kita gitu. Memberikan hak otonomi pada anak dalam pilihan makan dan ukuran porsi memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi makanan yang berbeda dan belajar mengatur asupan mereka sendiri. Jadi memang sangat pentingnya ketika mereka mulai tumbuh dan mulai menegaskan preferensi makanan mereka. Jadi kalau usianya 1 tahun atau 2 tahun itu mulai mau makannya ini, makannya itu gitu ya. Dan untuk kita perlu ingat juga kalau anak itu punya hak anak itu menghabiskan atau tidak menghabiskan makanan. Jadi kalau misalkan makanannya habisnya cuman ininya aja, makanan nasinya aja misalnya atau sayurnya aja, itu normal. Kalau yang misalnya baru makan 5 suap aja normal, atau baru makan 2 suap aja, itu sebenarnya adalah juga normal. Karena nafsu makan anak dari hari ke hari dan masing-masing anak itu berbeda-beda gitu ya. Jadi memang kalau nafsu makan tadi karena laparnya ada dua jenis, kita bisa kalau misalkan dari lapar kita bisa dari jadwal makannya dulu, bisa meningkatkan nafsu makannya itu dibuat jadwal. Kalau misalnya jadwalnya 2 jam makan, 30 menit waktu makannya, 2 jam lagi jam makan berikutnya gitu. Dan jangan kebanyakan snack, bisa dipuasakan tadi 2 jam dulu untuk meningkatkan nafsu makannya. Next. Nah, ini ada skill ya, feeding skill atau oral skillnya anak usia 1 sampai 24 bulan. Jadi untuk umur 0 sampai 1 bulan itu kemampuan makan yang harus dikuasai adalah menghisap atau menyusu gitu ya. Yang 2 sampai 3 tahun ini fase oral, memasukkan tangan ke mulut, menggerakkan tangan ke mulut gitu ya. Ini jangan dilarang di fase 2-3 bulan ini karena ini masih memang fase yang perkembangan yang normal gitu ya. Nanti mungkin difasilitasi aja dengan titer atau misalkan
makanan, misalnya sendok gitu ya, untuk bisa dia terstimulasi di fase oralnya. Karena nanti di usia 4 sampai 6 bulan itu 6 bulan tentunya itu akan mulai makan makanan dari cair ke yang bubur saring gitu ya. Dari cair ASI ke yang teksturnya mulai naik nih. Dan di sini tidak ada refleks extrusion juga. Refleks ekstrusi ini yang kayak melepeh gitu ya kalau makan. Kalau misalkan di fase oralnya ini dipaksa tidak dibolehkan untuk fase oral, takutnya masih ada refleks extrusion di usia 6 bulan gitu. Dan usia 6 bulan juga udah bisa explore bentuk, tekstur, mainan dengan lidahnya. Jadi pakai teeter-teeter atau misalnya ini ya, sikat oral gitu. Yang usia 7 sampai 9 bulan anak sudah bisa konsumsi dari cup dengan bantuan orang dewasa. Jadi menghisap di cup dengan bantuan orang dewasa. Yang kedua itu makan dengan tekstur yang lumayan padat ya, agak semi padat lagi. Yang selanjutnya bisa menggunakan sendok. Usia 7 sampai 9 bulan juga udah bisa untuk finger food. Finger food itu snack yang bisa digenggam. Selanjutnya usia 10 sampai 12 bulan ini anak udah bisa menjilat ya area bibirnya gitu, dan udah prefer makanannya maunya makan sendiri gitu. Terus makanannya juga udah makanan keluarga, udah bisa minum dari si pickup dengan mandiri. Usia 13 sampai 18 bulan ini udah bisa bertanggung jawab nih, udah jadi bagian dari family meal time. Jadi misalnya mau ambil alat makannya, coba tolong ambil alat makannya, atau misalnya ikutan dalam memasak juga, itu udah di usia 13 sampai 18 bulan. Yang selanjutnya itu udah bisa makanan padat ya atau solid food. Usia 19 sampai 24 bulan itu kemampuan oralnya atau pergerakan oralnya itu udah cukup baik sehingga sudah bisa nih makan secara mandiri ya. Jadi yang memang diperlukan itu 2 tahun itu udah harus bisa makan secara mandiri karena memang kemampuannya harus dilatihnya dari usia 6 bulan tadi gitu. Untuk selanjutnya usia 19 sampai 24 bulan ini juga makannya harus berbagai tekstur. Di atas 24 bulan atau 2 tahun ini udah bisa makan sendiri, udah bisa pakai garpu sendiri, udah bisa minum dengan gelas yang terbuka tanpa tumpah juga. Selanjutnya, nah di sini ada riset pola makan kalau udah terlanjur nggak bisa memenuhi itu gimana, terus udah terlanjur anaknya susah gimana. Yang pertama adalah kuncinya adalah tidak memaksa. Tetapkan jadwal makan tapi secara tidak memaksa. Tetap makannya 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan. Yang kedua adalah bangun kepercayaan anak. Jadi jangan kalau apa-apa jangan dikomenin terus, anaknya makan ini dikomen, anaknya makan itu dikomen, pokoknya dikomenin. Jadi anaknya juga tidak percaya diri gitu ya. Yang selanjutnya bisa ciptakan family meal time, makan bareng-bareng. Nggak anaknya diliatin untuk makan aja, tapi makan bersama juga itu banyak manfaatnya selain jadi kitanya sebagai role model, pengasuhnya sebagai role model, atau orang tuanya sebagai role model, kita juga bisa membangun komunikasi. Selanjutnya bisa mendorong anak untuk bisa makan sendiri gitu ya. Kemampuan tadi responsive feeding-nya bisa ditingkatkan untuk kemandirian makannya. Bisa meningkatkan keterampilan makan, bisa mulai dari menyendok sampai menggunakan minum dengan air gitu, atau bisa menyendok dengan garpu. Selanjutnya itu adalah anak bisa makan dengan baik. Jadi kalau misalkan udah terlanjur gitu ya, di riset lagi dengan cara seperti ini. Untuk cara makan atau step to eat atau anak makan itu pada anak itu suatu yang perlu dipelajari dan skill yang memang harus dibangun pada anak, bukan yang terjadi secara alami gitu ya. Maksudnya memang secara biologis alami, tapi kita harus ngebangun stimulasinya gitu. Nah, pada makan ini yang pertama adalah anak harus mampu mentoleransi makanannya, mulai dari teksturnya,
baunya gitu. Jadi toleransi dulu nih terhadap makanan ini ya, tidak takut dulu gitu. Yang kedua, lanjut ke interaksi sama makanannya, bisa pakai kalau misalkan itu bisa main ini ya, bisa main dengan makanannya. Contohnya bisa kayak pakai pasir tapi dari tepung terigu seperti itu, atau misalnya dari spaghetti dimainin tapi hanya untuk main bukan untuk makan. Dan selanjutnya bisa ini dulu, fasenya adalah mencium aroma makanan tersebut dulu. Dia mau mencium, kemudian dia mau merasakan, menyentuh dulu, kemudian merasakan, baru bisa dimakan dengan baik. Lanjut. Nah, untuk anak yang picky eater atau milih-milih makan, ini ada kunci dari pemaparan makanan. Jadi kalau misalkan anak-anaknya memang agak sulit, itu bisa pemaparan makanan baru itu 15-20 kali pemaparan dengan cara yang berbeda-beda juga. Dengan teknik seperti ini. Tekniknya itu ada safe food-nya itu ada 2. Jadi makanan yang udah anak suka tetap disajikan, karena misalkan exposure food itu makanan baru yang mau dipaparin untuk anak belajar makan itu hanya sedikit aja. Jadi harus 3 jenis, makanan 2 yang bisa dikonsumsi anak, makanan 1 yang baru. Nah, yang baru ini porsinya hanya sedikit aja untuk mencicipi. Tadi dari step to it-nya juga harus terpenuhi dulu gitu ya. Jadi misalnya mau maparin tentang udang, anaknya belum mau udang, bisa pertama bisa diudang secara utuh dulu, yang kedua misalnya dibikin bola-bola udang seperti itu, atau selanjutnya dibikin lagi sup udang sampai berubah-ubah pemaparannya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaiannya. Terakhir, selamat Hari Gizi Nasional untuk kita semua. Semoga kita selalu memberikan pilihan makanan yang bergizi untuk kesehatan keluarga dan anak kita, gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator dan Tria. Terima kasih kepada Tante Tria atas penyampaian materinya. Dan sekali lagi selamat Hari Gizi Nasional. Tadi Tante Tria menjelaskan sangat mengedukasi sekali ya Ayah Bunda, dan sangat bermanfaat pastinya. Tadi berkenan dengan teknik pemberian makan yang tepat, kemudian bagaimana pola kebiasaan makan yang benar, dan juga bagaimana prakteknya tadi sudah dijelaskan oleh Tante Tria. Baik, untuk saat ini kita memasuki sesi diskusi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang baru masuk. Mungkin saya persilahkan kepada Bunda Rifan Juniawan untuk open mic, bisa bertanya langsung. Ayah atau Bunda? Ya, Saya persilahkan. Kalau ya silakan. Ingin saya bertanya kepada siapa? ya izin bertanya untuk kepada Kak Tria. Ya, baik. Langsung saja pertanyaannya, Bunda. Iya, saya mau nanya untuk anak yang sudah terlanjur udah terlanjur patah aturannya waktu itu, terus anak udah usia 2 tahun, udah di atas 2 tahun, itu seperti apa ya? Terutama anaknya yang sulit makan dan tidak bisa tenang untuk makan, jadi susah fokus, inginnya jalan-jalan seperti itu. Apakah saya ada yang ngasih info ke saya kalau misalnya memang seperti itu, berarti kalau anak keluar atau turun dari kursinya, dari meja makan, berarti selesai, atau baiknya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja dijawab oleh Tante Tria atas pertanyaan dari Bunda Rifan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Rifan ya. Sepertinya ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya, karena memang banyak masalahnya yang seperti ini. Kalau saya boleh tahu, apakah status gizinya juga masih normal, Bunda, untuk status gizi? Kalau status gizi sih sejauh ini kontrol atau konsultasi masih cukup aman sih, walaupun memang bukan di garis hijau ya.
Oke, baik. Kalau misalnya memang status gizinya masih normal, ini kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dari jenisnya juga gitu ya. Kalau secara teknis nanti memang riset tadi dengan riset pola makan tadi, boleh ditampilkan lagi yang riset pola makan, Mas Diki? Dengan cara tidak memaksa dulu nih, kalau misalkan anaknya itu sering terlibat dalam proses ini enggak ya Bunda, proses makannya atau sering makan bareng enggak? Kalau makan bareng, suka, tapi, kalau saya makan, ya saya makan sendiri akhirnya karena anak tidak terlalu tertarik gitu, Nah itu, tidak berarti mau yang dimakan pertama sendiri. ya, yang pertama harus dilakukan adalah pembuatan jadwal tadi udah ya, 3 kali sehari, 2 kali cemilan, disesuaikan dengan jam tidur dan jam makan anak. Kemudian anaknya untuk bisa toleransi dulu sama makanannya, mungkin diajak interaksi dari misalnya membuat makanannya, atau misalnya interaksi, misalnya dia bikin roti tapi dibentuk lucu-lucu, tapi dia juga ikut dalam prosesnya tersebut gitu. Jadi ada semangat atau ngebentuk si lapar yang tadi, hedonis tadi gitu. Kalau misalnya anaknya nggak mau diem saat makan, eh, itu bisa dipakein timer Bunda. Jadi kita bisa kalau misalkan udah 2 tahun kan udah paham ya nanti kalau misalkan bunyi, misalkan kita jangan lama-lama 30 menit ya, cukup 5 menit dulu atau 10 menit dulu gitu. Itu dinyalakan timernya, dicoba untuk kalau makannya segini bisa makan secara baik, tidak keluar kursi, makan secara tenang, mungkin bisa diberikan sebuah reinforcer. Reinforcer itu sebuah penguatan, bisa berikan mainan setelah makannya gitu. Jadi kalau misalkan berhasil melewati itu bisa pemberian hadiah atau mainan atau hanya pujian juga udah cukup sih gitu. Jadi kalau misalnya itu step pertamanya harus meningkatkan respon anak terhadap makanannya dulu dengan cara tadi bermain dengan makanannya pada saat di luar jam makan ya, misalkan di luar jam makan kita main pasirnya pakai tepung terigu. Tapi dijelaskan juga ini tepung terigu loh, ini makanan seperti itu. Jadi ada interaksi dari bundanya juga gitu ya terkait makanan dan juga meningkatkan interaksi antara makanan sama si anaknya ini ada bagian dari orang tuanya juga gitu. Itu sih Bunda. Nanti untuk ujungnya atau misalnya key-nya, kuncinya sih di riset pola makan ini. Yang pertama nggak memaksa, ngebangun kepercayaan makan anak, meningkatkan anak untuk bisa makan sendiri gitu. Kalau misalkan anak misalnya mau 2 suap makan sendiri, sisanya nggak mau, boleh itu dibantu. Nanti misalnya besoknya 3 suap sendiri, nanti dibantu. Jadi memang tahapannya harus bertahap gitu ya, nggak bisa kita langsung merubah semuanya. Karena ini kan kebiasaan yang baik itu akan lebih sulit ya diterapkannya gitu. Ya, kita bertahap aja untuk menjalankannya seperti itu sih Bunda. Apakah terjawab dari pertanyaannya? Berarti kalau misalnya, saya mulai terapkan kembali untuk makan sambil duduk dan anak misalnya keluar, dari kursinya sebelum makannya selesai, itu dilanjutkan dulu saja ya, sampai waktu maksimal 30 menit. Jadi biarkan anak keluar masuk kursi selama 30 menit, apa seperti itu? Atau kalau anak keluar dari kursi berarti selesai saja makannya? Kalau misalkan makan itu sebenarnya tidak harus di kursi, dalam arti tapi Oh. harus duduk gitu ya. Intinya adalah harus duduk. Kenapa harus duduk ya? Balik lagi untuk proses penyerapannya. Sebenarnya untuk duduk di kursi juga harus ada posisi yang benar gitu ya. Karena kalau nggak benar, atensinya atau fokusnya juga akan berpengaruh gitu ya terhadap dia jadi nggak interest sama makannya. Gimana sih cara duduk atau postur yang benar itu? Yang pertama adalah ada nggak ngegantung di kaki. Jadi kakinya itu nggak ngegantung ke apa ya, ada pijakannya gitu ya. Yang kedua sudutnya 90 atau bisa juga disanggah pakai bantal gitu ya kalau misalkan terlalu jauh dari jarak kursinya gitu. Atau misalnya juga kalau misalnya di kursi udah nggak betah nih, cuman 10 menit atau 5 menit, bisa juga duduknya itu di bawah, makannya itu di bawah gitu. Tapi dengan catatan harus duduk, bukan duduk di kursi.
harus duduk dimanapun itu. Gitu sih Bunda. Berarti kalau sudah tidak duduk, selesai ya, kayak tunggu sesi selanjutnya seperti itu? Kalau anaknya responsif, anaknya mau makan, lanjutkan. Kalau misalkan lebih dari 30 menit nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bukan terpatok pada 30 menit kalau anak, tapi respon anaknya gitu. Jadi kalau misalkan anaknya masih respon nih, masih mau makan, masih mangap, masih happy makannya di 30 menit itu dengan cara duduk di lantai, itu nggak apa-apa, tetap diberikan sampai habis pun kalau mau nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya udah rewel di sebelum 30 menit, misalnya cuma di 15 menit, ditawarin lagi dia nggak mau, itu stop aja, tapi ditawarkan lagi di next-nya di 15 menit atau 30 menit atau 2 jam kemudian gitu. Maaf Kak, kalau misalnya kondisinya anaknya masih ada keinginan mau buka mulut, tapi kondisinya dia tidak mau duduk, itu seperti apa ya Kak? Benar-benar pengennya berdiri dan jalan seperti itu. Biasanya apa yang dilakukan anaknya ya Bunda? Berdiri Kak, dan jalani aja atau iya, lari-lari berdiri, gitu? explore, jalan, lari, main gitu. Jadi kayak dari awal empati tuh dia kurang tertarik fokus untuk makan, jadi pengennya main gitu. Jadi makan juga cenderung dimainkan waktu itu, pas masih bisa makan sambil duduk. Iya, memang yang selanjutnya yang perlu disiapkan itu tentang timernya tadi sih. Jadi memang harus ditekankan lagi kita, misalnya berhasil 3 suap duduk, itu diberikan mainan, boleh keluar dulu, terus nanti balik lagi eh, seperti itu lagi gitu. Itu boleh Bunda. Oke, Jadi baik. disesuaikan dengan responnya tadi. Oke, Dengan baik. timer Terima ya. kasih. Iya, baik. Terima kasih Bunda. Pertanyaannya semoga bisa terjawab ya Bunda, dan terima kasih juga kepada Tante Tria yang sudah memberikan solusi dari pertanyaan Bunda Rifan. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya akan ada tambahan dari Tante Pes. Saya persilakan terkait tadi pertanyaan dari Bunda Rifan. Oke, boleh. Terima kasih Tante Dian. Jadi mungkin hambatan atau kesulitan ini dialami oleh para orang tua yang lainnya ya, mungkin dengan sebabnya yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mau menambahkan dari sisi psikologinya, lebihnya ke parentingnya gitu ya. Ketika orang tua mengalami kesulitan tentang feeding rules atau menerapkan kembali feeding rules-nya. Yang pertama, itu kita bisa melakukan identifikasi dulu, identifikasi masalah. Kira-kira kenapa feeding rules itu tidak berjalan, atau misalnya kenapa feeding rules-nya itu berantakan. Misalnya tadi anak sulit fokus, anak banyak gerak, anak banyak bermain, sulit makan. Kemudian orang tua, ayah dan bunda itu bisa mencari penyebabnya itu apa. Apakah anak ini nggak mau makannya karena terpapar screen time, gadget, atau misalnya penerapan pola asuh makan selama ini nggak tepat, belum ideal, misalnya cenderung permisif, memanjakan, atau otoriter yang secara nggak sadar itu dilakukan oleh orang tua, dan orang tua tidak menyadari gitu kalau ternyata pola asuh itu memberikan dampak kepada anaknya. Bisa jadi anaknya itu menghindari makan atau nggak mau ikut aturan dia karena tertekan, karena dia stres, karena dia terlalu dibebaskan, terlalu dimanjakan, sehingga ya yang terjadi adalah anak nggak mau ngikutin feeding rules yang sudah dibuat misalnya. Kemudian langkah pertama adalah ketika kita sudah mengidentifikasi, sudah tahu penyebabnya apa, kita bisa mencari solusi nih, misalnya dengan memperbaiki penerapan pola asuh orang tuanya, pola asuh makan. Misalnya tadi pertama-tama mungkin kita perlu memenuhi kebutuhan afeksinya dulu, emosinya dulu gitu. Dengan melakukan pendekatan ke anak, misalnya ditanyai kenapa anak gak mau makan makanan ini. Kemudian tadi bisa juga menggunakan family meal time yang sudah dijelaskan oleh Tante Tria, itu juga sangat bagus untuk membangun hubungan emosional antara orang tua dengan anak, sehingga di situ juga bisa menumbuhkan motivasi makan anak dengan orang tuanya. Mungkin selama ini anak gak mau makan karena kurang perhatian. Nah, akhirnya dengan family meal time itu anak bisa menumbuhkan motivasinya. Kemudian orang tua mungkin bisa menggunakan modeling yang bisa memperkuat atau memotivasi
keinginan anak untuk makan. Misalnya kalau zaman dulu itu ada Popeye ya, Popeye suka makan bayam, kemudian membuat tubuhnya menjadi berotot kuat. Nah, orang tua mungkin bisa tuh menciptakan tokoh-tokoh tertentu yang disukai anak, sehingga itu bisa memotivasi anak untuk mau makan sayuran misalnya, atau ingin bisa makan dengan suasana yang nyaman, dengan duduk tenang gitu, dengan menghadirkan model-model tersebut. Kemudian perlunya juga melakukan modifikasi makanan. Siapa tahu anak sulit makan, nggak mau makan itu karena dia bosan dengan makanan yang itu-itu aja, yang bentuknya itu tidak bervariasi, sehingga orang tua ini perlu berkreasi dengan makanannya. Kemudian bisa melakukan secara konsisten. Ketika anak itu udah mau makan, ya udah konsisten rulesnya apa, dan tetap orang tua itu ada memiliki kontrol yang tertinggi gitu ya. Memiliki kontrol, walaupun memang anak juga memiliki hak untuk bisa memilih makanannya sendiri. Dan jangan lupa juga untuk bisa memberikan pujian, reward kepada anak ketika dia mau mengikuti atau dia berhasil menunjukkan nafsu makan yang tinggi, atau dia mau nih masukin makanan yang orang tua harapin dia untuk konsumsi gitu. Mungkin gitu Tante Dia. Baik, terima kasih Tante Fes untuk penjelasan berkenaan dengan sisi pola asuh ya. Semoga juga bisa membantu untuk Bunda Rifan tadi untuk pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan Ayah Bunda untuk open mic dan bertanya langsung kepada kedua pembicara kita, baik itu Tante Fes maupun Tante Tria. Saya persilakan. Baik, sambil menunggu, mungkin ada yang di kolom chat? Belum ada. Ya, Ayah Bunda, masih kami tunggu untuk sesi diskusi. Dan kami masih ada yang ingin bertanya dengan kedua pembicara kita tadi. Ya, untuk Tante Fes sendiri tadi memaparkan materi tentang parental style, feeding style, dan untuk Tante Tria tadi tentang responsive feeding dan feeding rules. Dari Ayah Bunda di sini yang baru bergabung bisa bertanya menggunakan ruang chat atau langsung open mic dan langsung saja bertanya kepada siapa yang ingin disampaikan pertanyaannya. Masih kami tunggu. Karena untuk informasi, nanti bagi yang penanya terbaik akan mendapatkan voucher khusus dari kami, yaitu layanan telekonseling. Jadi bisa melakukan layanan telekonseling sesuai dengan kebutuhan dari Ayah Bunda, dan itu diskonnya 20%. Jadi dimanfaatkan untuk bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, masih ada waktu, boleh lewat ruang chat atau langsung open mic.
Baik, sambil menunggu ayah bunda yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali dari peserta webinar dimohon untuk mengisi form evaluasi kegiatan webinar hari ini sampai kami menunggu sampai acara ini ditutup. Form evaluasi sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat dan juga di grup WhatsApp webinar Hari Gizi Nasional 2025. Mungkin bisa langsung diisi saja sambil menunggu pertanyaan dari ayah bunda semua. Baik ayah bunda, mungkin kalau misalnya belum ada yang bertanya, gimana nih kesannya untuk acara webinar hari ini? Mungkin ada yang bisa mau menyampaikan kata-katanya nih, bisa langsung open mic. Berdua nih. Baik, informasi untuk kepada Bunda Rifan Juniawan yang tadi sudah bertanya, nanti akan ada dari tim panitia kami yang mengirimkan voucher, karena tadi sudah bertanya ya, jadi nanti akan dihubungi oleh tim panitia. Baik, mungkin dari ayah bunda sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, atau dari kedua pemateri kita, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri webinar hari ini? Mungkin dari saya ada yang disampaikan. Memang tema webinar, tema Hari Gizi Nasional pada tahun ini memang secara umum pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, tapi di webinar kali ini kita lebih ke teknis dalam pemberian makannya nih kepada anak gitu ya. Saya berpesan sih pada nonton dan juga ayah bunda semuanya agar selalu UPF yang memang diberikan kepada anak gitu ya, dan takutnya gejala atau efeknya itu di jangka panjang, di efek ke kesehatannya. Untuk itu saya berpesan untuk memberikan teknisnya ini sudah kita bahas seperti ini. Nanti untuk selanjutnya adalah jenis makanannya yang ini ya, yang proper, yang adekuat gitu, yang seimbang, buahnya, sayurnya, proteinnya, dan juga karbohidratnya juga lengkap gitu ya. Mungkin sekian sih memang kalau dari saya. Ini kebanyakan memang dari Poltekkes Gorontalo ya, jauh sekali ya. Di Poltekkes Gorontalo, selamat bergabung jauh-jauh ya, luar biasa sekali partisipasinya. Oke, mungkin dari Tante Ves ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, silakan. Sebelumnya, terima kasih buat para peserta yang sudah cukup antusias mengikuti kegiatan webinar di Hari Gizi Nasional ini, gitu ya. Nah, mungkin pada saat ini gitu sudah banyak orang tua muda, orang tua yang sudah lebih aware tentang bagaimana peran parenting
untuk bisa memantau tumbuh kembang anak. Dan ternyata parenting style atau gaya pengasuhan itu sangat mempengaruhi ya dengan pertumbuhan perkembangan anak di masa mendatang, di masa depan. Nah, bahkan parenting style itu beradaptasi gitu, akhirnya berkembang menjadi pola asuh makan, yang mana ini juga menjadi hal penting untuk para orang tua, ayah bunda di rumah bisa menerapkannya secara pelan-pelan. Mungkin selama ini sudah diterapkan, cuman untuk gaya pengasuhan yang mana bisa saja ya itu kita belum memenuhi gaya pengasuhan yang ideal, sehingga diharapkan pada hari ini gitu, setelah mengikuti webinar ini, setelah tahu apa saja pola asuh makan dan juga bagaimana teknis-teknisnya yang sudah disampaikan oleh Tante Tria, bisa oleh para ayah dan bunda diterapkan gitu, sehingga nanti anak bisa tumbuh kembang secara ideal begitu Tante. Ya, baik, terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sudah memberikan sedikit kata-kata yang untuk penutup hari ini, dan sedikit juga saya simpulkan bahwa identifikasi masalah atau kenali masalah makan pada anak itu sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara orang tua dan anak sebagai bentuk pencegahan malnutrisi tadi. Kemudian pola asuh yang efektif dapat mencegah potensi stunting pada anak. Dan dua elemen penting dalam pola asuh yaitu responsif dan demanding itu harus seimbang, karena pendekatan orang tua dan anak sangat penting untuk membangun hubungan emosional yang positif, khususnya saat makan dengan menggunakan family meal time. Kemudian jika menemukan kesalahan terkait feeding rules dapat diperhatikan, yaitu mengenai riset pola makan. Yang pertama, makan dengan baik, meningkatkan keterampilan makan, dorong anak untuk makan sendiri, ciptakan family meal time, tidak memaksa, dan yang paling penting berikan kepercayaan anak untuk bisa melakukan dan makan sendiri. Mungkin dengan terjawabnya pertanyaan tadi, berakhir sudah acara webinar kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda selaku peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut terlibat dan berdiskusi bersama pemateri kita. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk penyaji materi yang telah membawakan materi. Terima kasih kepada Tante Tria, terima kasih juga kepada Tante Fes yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan mengedukasi. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram yaitu newmiu_cdc, Facebook di New Miu Center, dan YouTube kami di New Miu Tumbuh Kembang Anak. Dan nanti akan ada voucher yang diperuntukkan untuk Bunda Rifan ya. Kemudian Ayah Bunda Hebat, saya akan menyampaikan acara webinar maupun seminar New Miu tidak hanya berhenti sampai hari ini. Nantikan beberapa acara menarik yang sudah tim kami siapkan untuk event selanjutnya, yaitu diantaranya webinar Menyalah dengan tema Anak Gifted, Antara Tantangan dan Harapan yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025. Jadi nantikan untuk event-event kami selanjutnya ya Bunda. Sebelum acara ditutup, dimohon untuk peserta menuliskan nama dan juga email di form evaluasi webinar hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengisi. Selanjutnya ada sesi foto bersama kepada ayah bunda, pemateri, dan seluruh peserta yang bergabung pada webinar hari ini. Silakan untuk mengaktifkan videonya ya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, siap-siap untuk Om Dwiki. Baik, sudah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini dan pemateri kita yang sangat luar biasa, Tante Fes dan Tante Tia. Terima kasih atas penyampaian materinya dan juga tim panitia seluruhnya yang sudah membantu kelancaran acara webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk follow up Instagram kami di newmiu_cdc karena akan banyak informasi yang menarik dan mengedukasi tentunya. Dan bagi peserta yang tadi joinnya tidak dari awal, jangan khawatir karena bisa mengikuti siaran ulang di YouTube
channel kami Miu Miu Tumbuh Kembang Anak. Baik, acara ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari jalannya acara hari ini. Sampai jumpa lagi pada webinar dan event selanjutnya. Saya Dian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.